Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Femi Udoki Podcast, dan kali ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo ya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Pak Lukman Kasim MPD. Iya, Pak Lukman, selamat dulu Pak. Ya. Sudah berapa bulan dilantik? Ya, makasih. saya belum mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Ya, baru beberapa bulan yang lalu dilantik, dan sangat berat sebenarnya yang dihadapi oleh Kadis sekarang ini, karena harus berhadapan dengan sistem pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan mau tidak mau siswa harus belajar di rumah. Nah, bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan di Kota Gorontalo? Memang kalau kita mengikuti perkembangan awal di tahun 2019 sampai dengan 2021 ini, memang di saat munculnya pandemi di posisi Maret 2020, memang pada saat itu kita semua dalam posisi yang tidak siap. Ibarat orang menghadapi sebuah pertempuran. Ketika ini muncul, kita semua dalam kondisi yang serba tidak siap. Tapi alhamdulillah kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi seiring dengan munculnya berbagai regulasi yang ada dari Kementerian Pendidikan. Ketika kita ditanya persoalan pembelajaran, memang ada dua model pembelajaran yang saat ini kita kembangkan berjalan, yaitu pembelajaran dengan berbasis online, daring, dan ada yang luring. Cuma memang ketika kita dipertanyakan persoalan efektivitas, kita pun mengakui bahwa kedua model pembelajaran ini memang ada sisi positif dan negatifnya. Tetapi kalau kita di dinas terus berupaya meminimalisir semua potensi yang melahirkan kendala-kendala, karena pada prinsipnya apapun yang terjadi, layanan pendidikan tidak boleh putus. Itu prinsip kami. Nah, di 2 tahun terakhir ini model itu terus kita pertahankan karena memang cuma ada 2 tawaran itu yang ada. Tentu kalau lewat pendekatan daring, semua satuan pendidikan kita dorong untuk memanfaatkan berbagai media, aplikasi yang memungkinkan semua materi pembelajaran itu tersampaikan kepada peserta didik. Kemudian dengan luring itu kita tentu menyesuaikan dengan posisi peserta didik yang basis ekonomi keluarganya memang kurang mampu untuk menyiapkan paket data. Iya, betul. Meskipun saat ini Kementerian Pendidikan itu sudah menyiapkan ada paket data yang dikirimkan ke HP masing-masing orang tua itu. Cuma ini pun tidak efektif juga, kita akui tidak efektif, karena ada di antara setelah diidentifikasi, ada di antara peserta didik yang tidak memiliki HP secara pribadi, laptop secara pribadi, sehingga di beberapa sekolah itu mereka mengembangkan sistem pembelajaran lewat video-video pembelajaran yang dapat disiarkan secara melalui siaran tunda. Di televisi, di TV swasta, TV lokal. Iya, maksudnya di Facebook. Iya. Di Facebook. Betul. Iya, kayak SMP Negeri 4, SMP Negeri 1, beberapa SMP yang sudah maju itu. Jadi, nah itu sebagai jawaban bagi tapi butuh data juga kan itu kalau lewat Facebook? Iya, butuh data, makanya ketika kementerian mensuplai data itu kan HP digunakan oleh orang tua ke kantor atau ke tempat kerja, itu kan nanti sorenya mereka pulang. Sehingga mau tidak mau pembelajaran dikemas lewat siaran tunda. Nah, mereka bisa melihat langsung bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada saat siaran tunda itu dilaksanakan. Nah, karena memang anak-anak kan nanti menggunakan HP orang tuanya, bukan HP ininya. Banyak di antara anak-anak yang seperti itu kondisinya. Tetapi yang saya sampaikan kepada semua satuan pendidikan, apapun itu
lakukan berbagai upaya. Iya. Karena memang layanan pendidikan di kota jangan terputus. Apalagi kota ini sebagai ukuran ya, barometer pendidikan berada di provinsi ini berada di kota. Iya. Sehingga mau tidak mau segenap pemangku kepentingan di satuan pendidikan itu berupaya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan layanan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Iya. Nah, kemudian kami Dinas Pendidikan banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak, kenapa sih kita belum memulai pembelajaran secara tatap muka? Memang ada banyak pertimbangan. Betul. Pertama, perkembangan COVID saat ini kan makin ganas, makin gila. Nah, terbukti beberapa kebijakan yang muncul dari pemerintah pusat melalui seperti adanya PPKM sampai ditentukan. Kita sekarang ini berada pada posisi PPKM level 3. Kalau tidak salah itu Menteri Pendidikan sudah ada kebijakan untuk PPKM level 3 bisa belajar tatap muka terbatas. Iya, memang benar. Memang benar. Ada surat keputusan bersama 4 menteri. Iya. Tertanggal 30 Maret 2021. Sebetulnya di sana sudah memberi ruang untuk bisa kita melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi itu tergantung juga pada kondisi masing-masing daerah. Kemudian tidak ada kewajiban, harus tatap muka. Tetap di situ ditawari 2 model pendekatan, luring maupun daring. Yeah. Kemudian keputusan tentang belajar tatap muka itu ada di kepala daerah. Kita Dinas Pendidikan sejauh ini telah menyiapkan beberapa instrumen, sehingga ketika ada keputusan kepala daerah, semua instrumennya sudah siap. Antara lain, ada yang disebut dengan namanya daftar periksa. Daftar periksa itu memuat kurang lebih 13 indikator menyangkut kesiapan satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian di situ juga instrumen persetujuan orang tua. Rata-rata persetujuan orang tua saat ini sudah berada di atas 92%. Begitu juga persetujuan komite. Namun kami masih sedikit ragu dari besarnya persentase persetujuan itu. Pertama kami lihat ada faktor kejenuhan dari rata-rata dari sebagian besar orang tua kita memang saat ini sudah berada pada titik jenuh di dalam karena sudah 1 tahun lebih berhadapan dengan anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah. Apalagi anak-anak di rumah justru memulai memunculkan reaksi-reaksi lain yang di luar konteks pendidikan. Dan itu yang susah diatasi oleh. Nah, yang membuat kita prihatin ada ekses yang muncul yang terkait dengan kondisi penanganan orang tua terhadap anak di rumah. Itu adanya kekerasan yang tidak terkendali karena faktor kejenuhan. Itu ada kasusnya, itu ada laporan. Ada, artinya anak-anak dipaksa belajar lalu kemudian mereka sampai memukul, sampai mengata-ngatai anak-anak. Itu semua kan sebuah kekerasan yang tidak terkendali. Yang dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan itu tidak dibolehkan. Iya. Artinya kan anak itu aset yang harus dijaga, suasana kebatinan mereka, suasana berpikir, kemudian perilaku mereka juga harus dijaga, jangan sampai tercederai. Nah, itu yang sampai saat ini itu yang susah dikendalikan, dan itu orang tua tidak tahu seperti itu. Bahwa dalam jangka panjang itu akan memiliki efek yang kurang baik bagi pertumbuhan kepribadian peserta didik. Iya, karena begini Pak, selain pihak sekolah atau pihak penyelenggara pendidikan yang harus siap, orang tua itu juga memang harus punya kesiapan yang lebih malah, yang harus punya kesiapan yang lebih dari sekolah atau dari lembaga pendidikan. Karena apa? Mereka yang kalau pihak sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan ini kan mereka pasti akan berpikir bagaimana menyiapkan instrumen, bagaimana memberikan pembelajaran untuk anak-anak supaya ini bisa masuk lewat daring, kemudian luring mungkin yang hanya beberapa itu yang didatangi. Tetapi orang tua ini yang harus melaksanakan instrumen yang sudah diberikan oleh pihak sekolah.
ini kalau mungkin orang tua yang punya dasar minimal, saya misalnya yang pernah kuliah di keguruan, itu kan punya sedikit punya dasar untuk bagaimana mengkondisikan anak-anak dalam belajar ini. Nah, memang begini, itulah realitas yang kita hadapi saat ini, bahwa ada sedikit paksaan kepada para orang tua khususnya ketika menghadapi situasi ini, yang mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri sesuai dengan kemampuan orang tua masing-masing. Yang jelas dari sisi teknis kita sudah mencoba menyederhanakan. Kita sudah menurunkan beberapa perintah ke semua sekolah bahwa ketika kita berhadapan dengan luring misalnya, itu proses pemberian tugas itu intervalnya harus dijaga. Tugas jangan itu juga semua, yang misalnya sering dikeluhkan. 11 mata pelajaran memberikan tugas satu kali, orang tua yang jadi repot. Itu sebetulnya kita sudah kendalikan dari awal. Ada interval pemberian tugas, ya. Jadi misalnya minggu ini 3 mata pelajaran dulu lah. Selesai dulu itu baru minggu berikut 3 mata pelajaran dulu lah. Yang lain memberikan materi biasa. Nah itu sebetulnya jauh-jauh sebenarnya kita sudah antisipasi. Untuk kurikulumnya juga kan disederhanakan sekarang. Memang ada keputusan Balitbang, saya lupa nomornya, ada keputusan Balitbang Kemdikbud yang mencetuskan kurikulum yang disederhanakan di masa pandemi ini. Jadi tidak semua kompetensi dasar, standar kompetensi dan kompetensi dasar itu diajarkan. Hanya beberapa kompetensi yang dipandang dapat mempengaruhi keseluruhan perkembangan manusia secara utuh. Itu. Nah itu pun guru juga masih, peserta didik juga harus mengalami kewalahan karena misalnya di SMP dengan jumlah mata pelajaran yang begitu banyak, nah itu yang jadi ini. Sedangkan SD saja sekarang masih ada yang setiap hari ada tugas. Yang jadi masalah itu kan begini, ketika mereka diberi tugas yang dikirim misalnya filenya itu harus di print, itu kan kalau pekerjaan misalnya juga. tatap muka kan sekolah sudah menyiapkan itu dan itu dibagikan di kelas LKS misalnya. Nah sekarang kan harus di print sendiri oleh orang tua. Nah selain masalah handphone tadi yang orang tua tidak memiliki handphone ataupun laptop kemudian pakai data, ini juga jadi masalah sebenarnya. Hal seperti ini memang kami sudah sangat memahami antisipasi. Memang kami mencoba menekan para tenaga pendidik kita agar mengatur ritme pemberian tugas, kemudian mengatur tentang cakupan materi pembelajaran. Yang jelas dibatasi dia berada pada hal yang sifatnya substansi. Jadi jangan sampai membebani orang tua. Karena memang ujung-ujungnya orang tua ini jadi ini. Nah, itu pada orang tua yang benar-benar punya kesungguhan. Nah, persoalannya ada orang tua yang justru tidak mau peduli. Tidak peduli dengan apalagi dengan sekarang tidak ada ujian nasional. Itu kan orang tua pasti tidak ada ujian nasional pasti mau lulus. Jangan sampai ada juga orang tua yang akan berpikiran seperti itu. Memang sih ada beberapa pihak dari orang tua yang memang ada pemikiran seperti itu. Cuman mereka jangan lupa bahwa ketika kebijakan ujian nasional itu dihapus, ada penggantinya yang namanya asesmen kompetensi minimal, ada survei lingkungan belajar, itu menjadi instrumen untuk mengukur perkembangan anak-anak di dalam. Itu dari kelas? Semua kelas. Semua kelas. Di kelas 6, kelas 6. Nah, jadi itu pengganti dari ini. Ujian nasional. Dan memang wacana tentang penggantian ini sudah lama ya. Nanti tahun ini. Kalau tidak salah juga sebelum pandemi ini kan Menteri Pendidikan sudah ngomong bahwa ujian nasional akan dihapus. Dan ternyata dia terrealisasi di saat pandemi ini. Memang salah satu yang melandasi penghapusan ujian nasional itu didasarkan pada sebuah pertimbangan bahwa ujian nasional itu tidak mampu mengukur keseluruhan kompetensi peserta didik. Nah, makanya dicarikan model yang bisa mengungkap semua kompetensi peserta didik, namanya
asesmen kompetensi minimal. Jadi semua kompetensi itu Itu seperti apa itu? Memang kan saat ini kita baru dalam proses apa namanya? Uji coba. Proses coba. Semua itu bermuara kepada pengukuran kompetensi. Dan di semua mata pelajaran itu ada yang namanya kompetensi dasar. Jadi disitulah diukur kompetensi itu. Nah sekarang dari beberapa uji coba yang ada, ya alhamdulillah Kota Gorontalo bisa melaksanakan secara baik ya. Ini ada beberapa kali tahapan pengujian seperti itu. Nanti di posisi bulan September itu baru akan dilaksanakan asesmen kompetensi yang sesungguhnya. Jadi ini masih tahap uji cobanya dulu. Iya. Kemudian terkait dengan internet tadi yang sempat disinggung. Kalau tidak salah di kota itu ada program internet gratis juga. Itu masih jalan tidak? Ada hotspot. Iya. Karena memang, di sini bisa dapat. Masih ada enggak di sini sekarang? Iya. Jadi begini. Memang ketika menghadapi situasi pandemi ini, saya membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua komponen di pendidikan itu untuk berinovasi. Seperti apa yang mereka melakukan sepanjang itu dapat menyalurkan layanan pendidikan sampai ke peserta didik. Nah, apakah itu melalui YouTube, video pembelajaran dan macam-macam yang kita ini. Hanya memang di beberapa sekolah itu mereka kita dorong, misalnya mereka punya wifi. Itu kita dorong mereka bisa membuka membuka, masyarakat sekitar bisa mengakses itu. Iya. Dan itu ada yang bersedia untuk. Iya, kemarin juga kami menghadapi tuntutan seperti itu. Ada keluhan, terutama dari wilayah timur ada keluhan bahwa yang arah-arah sana ada keluhan bahwa kenapa sekolah tidak buka. Nah, saya sudah sampaikan, coba kan dia harus menambah alat. Betul. Yang namanya akses point itu supaya bisa menjangkau itu. Nah, minimal mereka yang tidak punya ini kan bisa mendekat ke sekolah, bisa mendekat di rumah-rumah di sekitar sekolah, bisa mendekat, bisa jadi dia dipancarkan dari sekolah, kemudian itu bisa ke rumah-rumah yang dekat situ. Begitu. Tapi kan pasti ada kerumunan lagi tuh kalau. Nah itulah tinggal tergantung dari orang tua mengendalikan itu. Artinya jangan sampai terjadi kerumunan seperti itu. Dan memang saat ini kita terus menguras pikiran, tenaga untuk melahirkan pikiran-pikiran baru bagaimana layanan pendidikan itu jangan sampai terputus. Seperti itu. Berapa persen? Jadi dari sistem pembelajaran yang ada sekarang, sistem pembelajaran di rumah, berapa persen yang menggunakan daring dengan yang luring yang yang dilakukan oleh Kota Gorontalo? Memang kita belum sampai pada pengukuran seperti itu. Cuman kalau kita melihat di semua sekolah itu mereka tidak fokus pada satu model. Ada yang daring, ada yang luring. Jadi dia bisa. Yang daring itu dikhususkan kepada mereka yang secara ekonomi mampu mengakses data internet, mampu bisa mewujudkan data internet. Nah, sementara yang luring itu lebih ditekankan kepada mereka yang secara ekonomi tidak bisa menyiapkan data itu. Meskipun sudah ada suntikan data melalui Dapodik dari Kemdikbud, maka kadang-kadang namanya anak-anak. Iya. Nah, satu kali dipakai belajar, setelah itu dipakai main. Main itu yang jadi persoalan. Nah, sementara kan untuk mengawasi mereka ini agak sulit juga, apalagi orang tua misalnya kerja. Iya, agak sulit. Nah, sebuah penelitian itu kan ada penelitian yang jadi begini, katanya bahwa sekolah-sekolah negeri itu memang kurang siap dalam hal ini, tapi kalau swasta itu lebih siap. Ada berapa sekolah swasta di Gorontalo? Saya kira itu juga kasuistis. Iya. Tidak. Generalisasi atas kesimpulan itu kan tidak merata untuk semua daerah. Itu kasuistis. Di daerah-daerah yang seperti daerah-daerah yang sudah
mapan seperti DKI Jakarta memang mungkin ya sekolah swasta. Tapi kalau di sini saya pikir merata saja. Tetap masih ini. Iya, cuman kan memang ada juga beberapa sekolah swasta di sini yang memang sudah agak lebih maju di dalam antisipasi terhadap. Lebih siap lah. Lebih siap. Nah, secara umum saya pikir semua sekolah. Cuman memang diakui juga ada SD-SD yang memang terutama yang ada di SD di wilayah perbatasan itu saya lihat memang agak prihatin juga. Ya. Seperti yang ada di perbatasan Tanjung Keramat terus ke arah Leato. Leato. Itu memang agak sulit. SDN 1 Kota Barat itu memang agak sulit juga ya. Jadi mereka terpaksa menempuh luring. Iya. Berarti Kota Gorontalo ini sejak adanya pertama kali keputusan untuk sekolah daring, itu maksudnya sekolah pembelajaran dari rumah, itu sampai sekarang tidak pernah dibuka sekolah. Ya, memang belum kita. Kalau macam di Kabupaten Gorontalo itu kan sempat, sempat dibolehkan untuk sekolah, walaupun mungkin ganti-gantian. Kemudian di Bone Bolango juga sempat dibuka sekolah, tapi Kota Gorontalo tidak. Nah, sekarang gini, saya dipertanyakan kenapa sampai dengan saat ini saya dipertanyakan kenapa kota belum mulai. Pertama begini, dilihat dari jumlah siswa, itu jumlah siswa yang terbanyak di daerah lain itu, yang pernah saya ketahui, itu hanya 300 lebih SMP. Tapi kalau kita SMP 1, SMP 2, SMP 6 itu 1000-an lebih. Bahkan kita dari luar kota kan ada juga kan yang sekolah kita bagi 3 shift saja 300. Nah 300 itu bertemu di dalam satu ruangan. Kalau kita mengikuti standar ruang bermain anak, setiap anak itu 2x2, itu tidak cukup itu semua. Itu pertama. Yang kedua, mobilitas pertemuan orang di kota itu begitu sangat tinggi. Nah, sehingga ini dikhawatirkan menjadi potensi timbulnya penyebaran COVID. Nah, kami sudah beberapa kali hadir di rapat Forkopimda yang diperluas. Kami banyak dipertanyakan, bahkan terakhir kami didorong untuk membuat peraturan wali kota tentang pedoman pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Itu sudah kita ajukan dan sekarang dalam proses evaluasi di provinsi. Nah, namun oleh provinsi sampai dengan saat ini itu belum dilanjutkan proses evaluasinya karena ada beberapa pertimbangan munculnya Inmendagri yang terakhir ini. Nah, tetapi bagi kami Perwako itu sengaja kita siapkan sebagai salah satu instrumen yang mengatur tentang keseluruhan standarisasi perlakuan. Dan memang harus komprehensif ini pengaturannya harus. Kami atur mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, komite, orang tua, bahkan masyarakat di sekitar kita atur. Dan semua kita standarisasi. Nah, artinya standarisasi itu kita tujukan untuk bagaimana jangan sampai terjadi kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyebaran COVID. Instrumen itu sudah siap? Ya sudah siap. Tapi siap. Kapan mau dipakai? Kapan mau dibuka? Karena begini, di SKB 4 Menteri itu yang tertanggal 30 Maret 2021 itu, keputusannya ada di kepala daerah. Kalau dia bilang sudah dimulai, oke, kita mulai. Atau mungkin Pak Wali yang kurang berani memutuskan. Saya pikir juga tidak seperti itu. Karena tapi hati-hati mungkin. Prinsip kehati-hatian ini amat penting karena apa? Regulasi mengamanatkan, SKB itu mengamanatkan yang paling diutamakan di situ adalah keselamatan dan kesehatan peserta didik. Seperti itu. Nah, kemudian kita berada di wilayah ibu kota provinsi yang tentu setiap kebijakan di tingkat kota harus juga mempertimbangkan kebijakan di provinsi. Itu yang harus ditimbang juga, ya. Saya pikir tidak ada nuansa ketidakberanian di situ. Yang ada adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian seperti itu.
Iya, di kabupaten saya memang sering mendapatkan informasi dua kabupaten yang di dekat ini ya. Jadi di Kabupaten Gorontalo dengan di Bone Bolango. Itu kan kemarin Pak Nelson juga pernah menyampaikan bahwa dengan adanya sejak pandemi ini ada 400 anak yang putus sekolah. Kemudian ada 27 itu data yang berapa bulan lalu yang sempat disampaikan, ada 27 yang menikah muda, menikah di usia dini. Bukan menikah di usia dini. Di Bone Bolango juga begitu, terjadi pernikahan dini karena adanya pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Di Kota Gorontalo bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini itu punya juga data? Alhamdulillah sejauh ini saya sudah mintakan dan kita sudah beberapa kali ketemu dengan tadi untuk mendeteksi apakah ada anak yang seperti itu. Tapi sampai saya datang ke sini belum ada data ada masuk data seperti itu. Yang ada adalah bahwa ada sebagian anak-anak kita yang dieksploitir oleh orang tua untuk mendukung mata pencarian orang tua. Ya, jadi mempekerjakan anak di bawah umur. Iya, itu yang ada. Seperti apa misalnya disuruh jualan? Jualan itu. Seperti itu. Jadi makanya kita bilang cobalah bagaimana komunikasi dengan orang tua supaya jangan sampai mereka dieksploitasi seperti itu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya mereka menikah di usia dini, putus sekolah itu sama sekali itu kita belum ada. Itu apa ya? Mungkin ada perbedaan kondisi, tapi tidak juga ya. Kenapa di Kabupaten Gorontalo itu bisa sebanyak itu yang menikah di usia dini? Kemudian di Kabupaten Bone Bolango juga begitu, tapi di kota malah apakah karena memang mereka saya juga agak kondisi sekarang gini, sosiologi saya tidak terlalu yakin kalau pernikahan dini peserta didik itu ada di pusat kabupaten. Iya, mungkin itu di daerah-daerah. Kondisi geografis juga akan sangat mempengaruhi suasana psikologis. Bisa jadi kan daerah-daerah pelosok yang memang daripada tidak belajar sementara ini sudah ini ya kita lakukan saja ini. Kalau di kota mungkin kalau pusat dinamikanya kan cukup bagus. Kemudian kalaupun ada yang tidak terjangkau itu tidak terlalu, karena yang paling jauh Tanjung Kramat ya. Yang paling jauh Tanjung Kramat, sementara tetap mungkin aktivitasnya itu tetap ada walaupun Tanjung Kramat itu pun jaraknya ke kota itu cuma dekat sekali 10 menit sudah di kota itu. Nah sehingga informasi itu lancar mereka terima. Nah sehingga kalau apa yang terjadi di kabupaten itu, di dua kabupaten itu, saya tidak terlalu yakin kalau itu terjadi di pusat ibu kota kabupaten. Itu mungkin yang di daerah-daerah yang terpencil, yang kurang mendapatkan, kurang terjangkau mungkin oleh akses. Jadi guru-gurunya juga mungkin kalau di sini kan bisa guru-gurunya mungkin berkunjung ke siswa, bisa cepat di bisa sana. Di sana kan agak ini ya. Jadi agak sulit dijangkau koordinasi sekolah dengan orang tua itu agak karena memang kondisi geografisnya agak itu jauhan. Nah, instrumen tadi yang disiapkan oleh dinas yang menyiapkan itu oleh dinas ini apa kira-kira mengatur bagaimana dia? Jadi kan tadi disampaikan bahwa itu termasuk bagaimana mengatur komitenya, kemudian peserta didiknya. Guru-gurunya itu dalam hal-hal apa itu pengaturan? Intinya standarisasi perlakuan itu tetap bermuara kepada masalah protokol. Itu penting. Jadi bagaimana orang tua tidak terjadi kerumunan. Biasa kan di sekolah-sekolah besar itu orang tua itu pada saat menunggu anak-anak itu mereka berkumpul berbaur dengan itu masyarakat pembawa bentor apa semua. Itu kita tekan itu harus diatur, harus diatur. Atau mungkin begini Pak, kalau dulu itu kan saya waktu masih SD itu kan ada karena keterbatasan ruang kelas, itu kan ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Bisa nggak dibikin seperti itu supaya tidak terlalu ada kerumunan? Memang kita sudah ada kalau terkait dengan kehadiran peserta didik kita sudah atur seperti itu. Ada pembagian shift dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik. Kalau misalnya rasio kelas SMP 36 itu kita bahagi 2. Kita bagi 2. Jadi 18. Ya, sekitar 18. Nah, kemudian
Idealnya satu kelas berapa orang, Pak? Kalau yang umumnya, yang biasa, yang normalnya? Itu kalau SMP 32. 32 Iya. ya standar rasio kelas. Kalau SD dia 28. Iya. Jadi kita pilah dengan pengaturan jarak tempat duduk itu kita sudah. Jadi ya berarti 50% kan? Iya. Kan aturannya begitu, 50%. Kemudian peserta didik itu hanya 2 jam berada di sekolah dalam satu shift. 2 jam itu dengan ukuran 1 jam 60 menit dengan tidak ada jam istirahat. Iya. Kantin semua ditutup. Iya. Tidak ada yang jualan dan prokes itu memang harus benar-benar. Sudah memang jadi semua standar itu sudah dibuat sesuai dengan orang tua, komite, apa yang harus dia lakukan itu sudah kita atur. Iya. Nah, itu artinya kita menduga bahwa dengan perlakuan seperti itu potensi penyebaran tidak akan terjadi. Sampai anak-anak keluar dari ruang kelas, masuk ruang kelas itu semua berada dalam pengawasan guru. Sampai mereka pulang mengantarkan sampai ke pintu keluar itu. Nah, kalau misalnya ini diyakini akan aman ya, relatif aman, kenapa pemerintah kota tidak melaksanakan saja? Ada instrumen lain. Ya. Ada instrumen lain yang tidak boleh kita lewati, instruksi Mendagri. Meskipun dalam SKB 4 Menteri itu, Mendagri juga turut menandatangani. Ya. Nah, memang ambivalen. Saya juga tidak berani mengatakan, cuman kelihatan di satu sisi Mendagri memungkinkan belajar tetap muka secara terbatas, tapi di lain pihak ada instruksi lain juga yang memperketat ini seperti itu. Makanya tidak posisi konsisten. Pengambil kebijakan itu sangat hati-hati mau ikut aturan yang mana ini sebetulnya. Iya. Padahal ini sudah ada SK bersama 4 menteri, tapi di satu sisi ada lagi aturan lain yang memang mengetatkan ini semua. Jangan sampai penyebaran justru terjadi terus-menerus. Nah, ini yang jadi. Nah, makanya wajar kalau kepala daerah itu sangat berhati-hati karena keselamatan peserta didik itu menjadi hal yang paling diutamakan. Iya, karena yang dijaga orang tua juga jadi stres ini di rumah. Karena bukan kalau saya lihat di grup-grup orang tua, ada kan yang sampai marah-marah, saya ini harus ke kantor, handphone saya sudah tautkan di laptop, sehingga saya harus tinggalkan itu di anak saya dan dia belajar dari situ, tetapi gurunya slow respon dan sebagainya sampai keluar dari grup. Jadi saya pikir ini mungkin karena mulai mau bilang stres juga tidak, mulai jenuh. Memang ada sebuah keprihatinan ya menghadapi situasi itu, tapi memang ini sesuatu yang sebenarnya kita sudah perkirakan sebelumnya bahwa ujungnya akan terjadi seperti ini. Tetapi ketika kita menggiring persoalan ini kepada pemahaman ini semuanya ujian bagi kita semua. Kita lagi sedang diuji ini. Nah, yang berikut, mana yang boleh kita tangkap, pesan yang boleh kita tangkap di balik ini semua bahwa orang tua tahu betul bahwa beginilah menangani anak-anak. Ya, kalau tahu yang selama ini di situasi yang normal, orang tua baru sebatas mengantarkan anak, kemudian bagaimana dinamika anak di dalam belajar itu mereka tidak sampai ke arah situ. Nah, sekarang mereka sudah merasakan itu. Dan efeknya menimbulkan. Nah, itu keluhan itu saya pandang wajar karena mungkin orang tua disibukkan juga dengan pekerjaan utama mereka. Sementara mereka mendapatkan pekerjaan tambahan yang tidak biasanya mereka lalui sebelumnya. Nah, jadi kan itu. Dan kondisi emosi anak-anak itu kan harus dijaga terus karena mereka juga bosan belajar di rumah. Kemudian emosinya juga salah sedikit pasti langsung tidak mau belajar seperti itu. Sehingga ini kan orang tua punya peran yang besar untuk bagaimana dia menjaga kondisi anaknya ini supaya dia memang betul-betul moodnya bagus ketika selama pembelajaran berlangsung. Anak saya itu kan baru 1 jam, misalnya
disampaikan di grup bahwa dari jam sekian sampai jam sekian, misalnya jam 9 sampai jam 10 Zoom. Lewat jam 10 anak saya itu sudah nanya, Bu Guru kapan, Ustazah kapan ini mau berakhir ini Zoom? Dia akan tanya itu. Kalau dia tahu misalnya cuma 1 jam, kemudian lebih dari 1 jam, dia akan tanya, kapan ini berakhir ini Zoom? Karena mungkin itu, kalau di sekolah kan suasananya beda. Karena banyak teman, mereka sambil, kalau rame-rame kan pasti tidak akan merasakan jenuh ketika ada pembelajaran seperti itu. Memang diakui belajar daring itu semua serba terbatas. Makanya tidak ada sebetulnya yang bisa menggantikan peran guru ketika mereka menangani dalam ruang kelas. Itu berbeda. Betul. Karena proses internalisasi belajar itu bukan hanya menyangkut internalisasi soal pengetahuan, tapi ada soal nilai. Ya, ada nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Apalagi dengan kurikulum 13 sekarang ini semua berbasis pada nilai-nilai karakter. Jadi semua materi pelajaran itu dikemas dengan mengandung muatan nilai. Ketika misalnya mereka menyelesaikan tugas matematika misalnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama, di sana ada nilai gotong royong. Nah, tapi kalau di daring begini mau nilai gotong royong apa yang makanya itu beda. Tapi inilah realitas yang dihadapi, dan ini bukan cuma kita yang menghadapi, tapi ini kasus yang sudah mendunia. Di mana semua orang mengalami kegalauan di dalam menyikapi situasi ini. Saya kira seperti itu. Jadi kan kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kita belum, bahkan ini makin gila. Kemudian walaupun ada aturan yang mengetatkan itu, kenapa tidak kepala daerah atau didorong saja Pak, kepala-kepala dinas misalnya mendorong kepala-kepala daerahnya untuk meyakinkan Mendagri misalnya bahwa dengan model seperti ini pembelajaran akan aman. Memang itu menjadi salah satu yang kami pikirkan. Kami akan maju untuk meyakinkan kepala daerah bahwa sudah saatnya kita sudah harus bisa mengambil sikap. Paling tidak ada simulasi-simulasi yang boleh kita lakukan, misalnya hanya baru sekolah-sekolah tertentu dengan memperhatikan zona penyebaran COVID. Misalnya yang baru di zona hijau. Tapi Gorontalo merah semua Pak sekarang. Nah itulah, kita masih berada pada posisi merah. Nah ini yang kita tentu akan merasa sangat sedih kalau ada di antara peserta didik kita yang terkonfirmasi positif COVID ya. Dan itu kita tidak ingin terjadi di anak-anak kita. Nah oleh karena itu saya tetap sebagai orang yang diberi amanah mengelola pendidikan daerah ini, saya akan berusaha memberikan pertimbangan yang sangat hati-hati kepada Bapak Wali Kota. Ada nggak laporan di Kota Gorontalo anak-anak peserta didik yang terpapar? Anak-anak di usia sekolah lah, gitu. Kalau laporan langsung dari kepala sekolah sampai dengan hari ini saya belum menerima laporan. Seperti itu, hanya tahun lalu. Mungkin data di Satgas. Iya, itu yang belum saya ini. Nanti akan saya coba ini. Iya, kan minimal begitu. Sebagai evaluasi saja bahwa ternyata anak-anak juga rentan dengan COVID atau. Oke, jadi ini sebuah dorongan ya. Terima kasih. Jadi nanti akan saya coba cari data ke sana. Tetapi sejauh ini saya belum pernah menerima laporan. Kalau guru ada. Guru ada pasti. Guru ada laporan ke saya. Tapi kalau anak-anak saya belum pernah menerima laporan dari kepala sekolah. Kalau guru itu memang sudah berapa yang terkonfirmasi. Jadi segera kita antisipasi, kita lockdown, jangan ada yang masuk, semua isolasi. Karena begini, ketika sekolah ditutup, tidak ada pembelajaran di sekolah, tapi kan di luar sekolah itu kan ada juga lembaga-lembaga pendidikan yang non formal yang menerima sampai beberapa murid les-les misalnya begitu. Itu kan di luar kendali dari Diknas kan, dari Dinas Pendidikan. Tapi kalau yang terkait dengan pendidikan non formal juga tercakup di dalam pengaturan Perwako itu. Kita sudah atur. Oh, jadi diatur juga. Iya, kita sudah atur. Kalau kayak kursus-kursus atau les itu masuk?
Itu yang sampai kita tidak sempat ini. Oh iya. Ya, tidak sempat ini. Terakhir ini Pak, dari beberapa model pembelajaran, kira-kira yang menurut Bapak efektif apa? Maksudnya model daring sama luring. Kalau di situasi pandemi ini sebetulnya itu akan daring itu sebetulnya dia akan efektif tergantung dari input siswa yang berhadapan dengan itu. Kalau mereka yang memang sudah siap untuk itu, saya pikir daring. Karena ada beberapa model aplikasi yang benar-benar kayak Google Suite. Google Suite itu luar biasa. Ada bisa terjadi komunikasi dua arah. Oh, ada lagi yang apa ya? Bukan apa namanya? Saya lupa. Ada Microsoft Office 365. Ada banyak macam itu. Aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh guru, sampai dengan kalau di Google Suite itu sampai menjangkau bagaimana nilai apa semua itu, absensi peserta didik itu bisa terjadi. Ada beberapa sekolah yang menerapkan itu. Itu juga guru-guru ini kan seperti di penyampaian Bapak di awal ya pasti, dan semua dunia pendidikan itu tidak siap dengan kondisi seperti ini. Apakah ada pelatihan yang diberikan untuk guru-guru? Memang di awal tahun 2020 ketika masuk masa pandemi itu kita bergegas untuk segera kan ada beberapa tawaran aplikasi dari pihak ketiga dan dari Kemdikbud, itu segera kita sebarkan. Kemudian beberapa guru kita coba latih untuk mereka akan menjadi penopang dari semua guru-guru yang ada di sini. Kita punya komunitas guru kreatif. Oh gitu. Ya, komunitas guru kreatif, mereka yang bergerak. Nah, cuma memang ada juga guru yang sampai saat ini kita akui mereka gagap teknologi. Ya, mungkin seperti mereka mungkin tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan TIK seperti itu. Tapi kalau di beberapa guru yang memang sudah terbiasa dengan itu sangat luar biasa. Yang masih muda. Sangat luar biasa. Dan kami punya data soal itu. Berapa guru yang tapi saya tidak boleh expose berapa guru di kota yang tidak. Jadi ada juga guru ini yang jadi masalah yang masalah kendala yang dihadapi oleh kota itu oleh dinas. Yang guru-guru yang tidak memang ini, makanya yang tidak melek teknologi. Pendekatan yang kita lakukan ada namanya pendampingan. Guru yang paham dampingi yang tidak paham. Gitu. Minimal dia bisa. Nah, di samping teman-teman guru kreatif terus bergerak. Tapi guru-guru disuplai data juga ini sama. Ada sebagian sekolah. Ada operasional di sekolah. Ada sebagian sekolah yang mensuplai data, tapi itu juga tidak semua karena ini tergantung dari kondisi keuangan sekolah, terutama di sekolah-sekolah kecil. Itu memang anggaran terbatas seperti itu. Oke deh Pak, terima kasih sudah berbagi di sini. Semoga pandemi cepat berakhir dan pendidikan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.